Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya di channel Petani Muda Betul. Pada kesempatan pagi ini, tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa ya. Hari ini saya kembali berada di kebun durian untuk melihat perkembangan tanaman durian saya. Karena saat ini sudah memasuki musim kemarau sahabat. Jadi untuk pengecekannya saya lakukan secara rutin minimal 3 hari sekali ya. Karena dalam pengecekan ini saya akan kembali melakukan penyiraman ya untuk tanaman durian saya. Untuk di pohon yang ini saya sudah melakukan penyiraman. Sistem penyiramannya seperti yang saya bagikan kemarin, yaitu sistem irigasi tetes. Yang saya gunakan yaitu botol bekas seperti yang tergantung di bawah pohon tanaman durian saya ini ya. Alhamdulillahnya ini cukup efektif sahabat untuk mempertahankan tanaman durian kita dari kekeringan sahabat. Ini sebagai alternatif ya, jika para sahabat punya irigasi menggunakan pipa, itu lebih baik ya dibanding menggunakan irigasi tetes seperti ini. Tapi jika kebun kita jauh dari mata air, untuk mempertahankan tanaman kita agar tidak mati saat memasuki musim kemarau seperti sekarang ini, bisa menggunakan botol bekas seperti yang ada di depan saya ini ya. Kemarin saya sudah bagikan cara buatnya, nanti dicari saja di video saya yang sebelumnya ya. Untuk irigasi tetes sederhana seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya pribadi ya, untuk di kebun saya, karena memang mata airnya sangat jauh, sehingga jika kita menggunakan pipa paralon tidak memungkinkannya sahabat. Jadi saya hanya menggunakan penyiraman seadanya seperti ini. Insya Allah ini juga bisa aman ya sahabat untuk perkembangan tanaman durian, karena ini saya sudah gunakan botol irigasi tetes seperti ini. Ini untuk daunnya bisa dilihat sahabat, masih cukup baik sahabat perkembangannya. Yang penting sebagai petani kita tetap berusaha ya, dan kita serahkan segala hasilnya kepada Sang Pencipta ya. Apalagi yang kita upayakan ini adalah makhluk hidup ya. Tentunya untuk kehidupan bukan di tangan kita ya, hidup matinya tanaman. Jadi kita tetap berusaha. Semoga saja tanaman kita bisa sesuai dengan yang kita harapkan ya, tumbuh dengan subur dan nantinya akan berbuah. Oke sahabat, kita ke pohon yang lainnya, seperti apa perkembangannya. Ini juga masih cukup aman sahabat. Ini panas matahari ya, sudah mulai terik lagi. Ini daunnya daun-daun muda sahabat. Ini botol irigasinya. Di bawahnya masih lembab sahabat. Ini tanahnya masih basah sahabat. Ini airnya sudah habis. Nanti akan saya isi lagi. Oke sahabatku, bagi kawan-kawan yang baru mampir, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya, agar nanti apabila ada video-video baru yang saya
kembali upload, Anda tidak ketinggalan ya. Ini daun-daun muda sahabat. Ini daun muda sahabat, masih mekar ya, baru mekar daun mudanya. Untuk daunnya yang tua seperti ini sahabat. Ini daun mudanya yang agak lebar. Jadi bagi kawan-kawan yang kebun duriannya jauh dari mata air, jangan pasrah ya. Harus kita berusaha melakukan penyiraman di musim kemarau seperti ini untuk tanaman durian kita ya. Agar supaya tanaman kita bisa bertahan ya. Karena untuk tanaman durian jika terlalu kering bisa mati ya. Tapi jika kita tetap berusaha melakukan penyiraman walaupun tidak dengan irigasi yang bagus, hanya menggunakan irigasi tetes atau disiram-siram manual, itu hasilnya bisa aman juga sahabat, minimal bisa melewati musim kemarau ya. Nah, untuk di pohon yang ini masih airnya masih ada sahabat. Ini masih basah. Ini tanah di bawah pohonnya basah ya sahabat, ataupun lembab karena walaupun perlahan tapi air dari dalam botol irigasinya ini tetap menetes ya. Jadi untuk sistem penyiramannya yang menggunakan botol bekas seperti ini minimal bisa bertahan melewati musim kemarau sahabat ya. Jadi untuk perkembangan maksimalnya sebenarnya kalau hanya mengandalkan botol irigasi ini tidak bisa cukup maksimal ya. Jadi jika kita inginkan perkembangannya maksimal, penyiramannya harus benar-benar full ya, menggunakan pipa irigasi untuk di musim kemarau seperti ini ya. Karena jika tanaman durian di musim kemarau seperti ini penyiramannya cukup, perkembangannya lebih bagus ya dibandingkan dengan di musim penghujan sahabat. Karena di musim kemarau seperti ini serangan jamur ataupun penyakit pada tanaman durian sangat berkurang ya, hampir tidak ada serangan sahabat. Jadi kalau penyiramannya bagus, perkembangannya lebih bagus di saat kemarau seperti ini. Oke sahabatku, untuk video saya kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada saran dan masukan, silakan dituliskan di kolom komentar ya.
Oke, untuk video saya kali ini saya akhiri sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.